Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Sewon. Hari ini kita akan belajar tentang aplikasi turunan, masih bersama dengan saya Ibu Erna Wahyuni. Terkait dengan turunan, bahwa kita sudah belajar aturan untuk bentuk turunan ya. Ada aturan perkalian, pembagian, pangkat, dan sebagainya. Yang akan kita bahas hari ini adalah tentang aplikasinya. Si turunan meliputi yang pertama itu bisa digunakan untuk menentukan gradien ya. Gradien dari suatu garis, bahwa gradien atau yang biasa disingkatnya M itu sama saja dengan turunan pertama dari garis itu atau garis singgung suatu kurva. Kemudian yang kedua bisa ditentukan untuk menentukan interval fungsi naik dan fungsi turun. Bedanya apa ini? Jadi kalau fungsi naik ya dari bawah ke atas ini ya, fungsi naik. Misal kurva seperti ini. Ini kan naik. Kalau kurvanya turun ke bawah, nah ini kan turun. Nah, turunan bisa digunakan untuk mendeskripsikan kapan dia naik dan turun. Jadi yaitu turunan pertama lebih dari 0 untuk yang naik. Kemudian kalau turun itu turunan pertama kurang dari 0. Kemudian yang ketiga bermanfaat untuk menentukan nilai maksimum atau minimum fungsi. Menentukan nilai maksimum atau minimum fungsi. Nah, ciri-cirinya ketika fungsi itu mencapai nilai maksimum atau minimum adalah pada saat turunan pertamanya sama dengan 0. Nah, setelah itu nanti bisa kita cari apa yang ditanyakan. Masuk ke soal nomor 1 agar kita bisa lebih paham tentang aplikasi turunan ini. Yang pertama adalah tentang gradien garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat min 2X plus 2 di titik 1,1 adalah gitu. Jadi ini titik 1,1 nya dia sebagai X, ini sebagai Y. Boleh X1 sama Y1 juga boleh ya, sama. Nah, untuk menentukan gradien kita perlu membuat turunannya. Dan langsung dijawab ya, bahwa gradien atau biasa dihurufkan dengan M itu adalah turunan pertama dari ini kurva yang ada garis singgungnya. Berarti turunan pertama dari X kuadrat min 2X adalah 2X min 2. Kemudian nilai X-nya ini kita substitusi dari yang diketahui. Yang diketahui kan tadi ini ya, masuk ke sini. Berarti 2 kali 1 min 2. Jadi 2 dikurangi 2 hasilnya adalah 0. Ini jawabannya. Kita lanjutkan untuk soal nomor 2. Diketahui persamaan garis singgung yang melalui titik berabsis 1 pada kurva Y sama dengan 1 per X kuadrat min akar X adalah gitu. Kalau yang ditanyakan persamaan garis singgung, rumus garis singgung itu kan gini ya. Y min Y1 sama dengan M dikalikan X min X1. Nah, X1 Y1 nya adalah titik singgung. Kemudian M-nya itu adalah gradien atau kemiringan garis. Bisa dicari dengan turunan pertama. Ini aksen. Nah, kita lengkapi dulu unsur-unsurnya. Absis itu sama saja dengan X ya, X1. X1 atau X juga boleh.
Nah, Y-nya di mana? Y-nya ya kita substitusi ke sini. Kan ini Y sama dengan, berarti Y-nya kita cari. Y1 sama dengan 1/1 kuadrat. Ini 1 ya dari sini. Min akar 1. Berarti kita peroleh hasilnya 1 min 1. Hasilnya adalah 0. Kita sudah mendapatkan X1, Y1-nya yaitu 1,0, ya kan? Kemudian yang belum ada itu gradien. M diperoleh dari Y aksen, yaitu Y-nya tadi kan ini ya, Y-nya diketahui di sini. Ini bisa kita buat sama dengan X min 2 min X pangkat setengah. Min 2 karena dia di penyebut, kemudian pangkat setengah karena di akar. Maka turunannya adalah min 2, min 2-nya tendang ke depan, X pangkatnya kurangi 1, berarti min 3, min setengah, X pangkat min setengah. Berarti min 2 per X pangkat 3 min 1/2 akar X. Kita substitusi untuk X-nya sama dengan 1, karena diketahui dari sini. Maka kita peroleh untuk X sama dengan 1, yaitu min 2 per 1 pangkat 3 min 1/2 akar 1, yaitu min 2 min setengah ya, jadinya adalah min 2,5 atau min 5/2. Ini sudah ketemu gradiennya, M-nya sudah ada, titiknya sudah tersedia. Maka selanjutnya yang kita tentukan adalah persamaan garis singgungnya. Bahwa persamaan garis singgung itu sama dengan Y min Y1 M dikali X min X1. Berarti Y min 0, karena Y1-nya 0, sama dengan M-nya adalah min 5/2 X min 1. Seperti ini. Berarti kita sederhanakan, Y sama dengan kali ya ini, min 5/2 X plus 5/2. Agar tidak ada per 2-nya, semua bisa kita kalikan 2, maka diperoleh 2Y sama dengan min 5X plus 5. Berarti kalau kita jadikan 1 di ruas kiri, kita peroleh 2Y plus 5X min 5 sama dengan 0. Atau kalau di option jawabannya yang mana? Yang ini ya, C. Begitu. Untuk soal nomor 3, persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan min 2X kuadrat plus 6X plus 7 yang tegak lurus garis X min 2Y plus 13 sama dengan 0. Jadi kita harus mencari gradien dari garis ini. Kemudian kalau tegak lurus itu berarti gradiennya kebalikan ya. Kita cari dulu M1. Dari ini kita bisa ubah ini jadi min 2Y sama dengan min X min 13 kan. Y sama dengan setengah X plus 13/2. Maka M-nya sama dengan Y aksen, turunan dari ini adalah setengah. Itu ya, gradien garis yang pertama setengah. Karena dia tegak lurus, maka gradiennya yang kita gunakan yang kebalikan dari setengah. Kebalikan dari setengah berapa? Jadi M1 tegak lurus M2. Ini misal ini M1, maka M2 harus kebalikannya. Kebalikannya plus adalah min, kebalikannya 1/2 adalah 2/1 atau 2. Ini gradiennya yang akan kita pakai. Kemudian kurvanya diketahui Y sama dengan min 2X kuadrat plus 6X plus 7. Maka gradiennya
sama min 4x turunan pertama ya, plus 6. Diketahui tadi gradiennya ke sini kan, berarti sama dengan kan. Sama dengan min 2. Berarti min 4x sama dengan min 8 diperoleh dari min 2 ditambah min 6, x-nya sama dengan 2. Kemudian untuk mencari y, kita substitusi ke kurva, yaitu y sama dengan min 2x kuadrat plus 6x plus 7. Untuk x sama dengan 2, karena sudah diketahui, maka y sama dengan min 2 dikali 2 kuadrat tambah 6 kali 2 plus 7 ya. Min 2 kali 4 plus 12 plus 7. Hasilnya adalah 11. Min 2 dikali 4 min 8, min 8 ditambah 12. Min 8 ditambah 12, 4 ditambah 7, 11 ya. Nah, persamaan garisnya berarti y min y1 sama dengan m kali x min x1. Berarti y min y1-nya dapat 11, m-nya 2, x min x1-nya, m-nya min 2 ya, x-nya 2. Kita peroleh y min 11 sama dengan min 2x plus 4. Kita pindah ke ruas kiri semuanya, berarti y plus 2x min 11 min 4 min 15 sama dengan 0. Berarti yang mana? Y plus 2x min 15, ini yang B. Soal ini tentang fungsi naik ya. Diketahui fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 8. Maka fungsi akan naik pada interval ya. Kita ingat di konsepnya tadi bahwa fungsi naik jika turunannya lebih dari 0 gitu. Kalau turunannya kurang dari 0. Berarti dari fungsi yang diketahui kita turunkan 2x min 6 lebih dari 0. 2x lebih dari 6 berarti x lebih dari 3. Gampang sekali jawabannya yang ini. Lanjut untuk nomor 5, grafik fungsi y sama dengan x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 45x yang ditanyakan turun pada interval berapa itu. Kalau konsep kurva turun itu adalah turunannya kurang dari 0. Maka kita ambil fungsinya dari sini, kemudian kita turunkan. Hasil turunannya adalah 3x kuadrat plus 6x min 45 kurang dari 0. Kita bagi 3 semuanya biar sederhana. Kita peroleh x kuadrat plus 2x min 15 kurang dari 0. Ini bisa kita faktorkan karena ini bentuknya kuadrat ya. Nyari dua angka kalau ditambah min 15, kalau dikali min 15, kalau ditambah min 2, berarti x plus 5, x min 3 ya. Kita peroleh x plus 5 sama dengan 0, berarti x sama dengan min 5, x min 3 sama dengan 0, x sama dengan 3. Setelah itu kita buat garis bilangan. Karena bentuknya kuadrat terus kayak gini ya. Min 5, di sini 3, bolong, ini nggak ikut. Kita cek daerah mana yang memenuhi, yang tengah apa yang pinggir. Kita cek misal yang tengah itu 0 ya, karena 0 ada di tengah. Cek x sama dengan 0, disubstitusi ke turunannya ke sini. Berarti 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 min 15. Ini hasilnya adalah kurang dari 0. Tuh ya. Berarti daerah yang memenuhi adalah yang ini. Karena dia pas kurang dari 0. Karena yang dimintakan kurang dari 0. Jadi kita peroleh kurva turun pada interval. Kita tuliskan interval kurva turun yaitu pada x lebih dari min 5 kurang dari 3. Berarti jawabannya adalah yang A.
Sekian dari Bu Erna untuk hari ini. Terima kasih kebersamaannya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.